Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Retno? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi ini ada yang sedang saya pikirkan, ini, Bu. Oh ya, ngomong-ngomong apa yang sedang dipikirkan Bu Retno? Begini, Bu, karena ini kan terkait saya yang akan melakukan coaching. Jadi Ya. saya minta bantuannya Ibu untuk berkenan mengamati kegiatan saya nanti, biar nanti saat saya melakukan coaching itu ada feedback atau ada umpan balik untuk meningkatkan kemampuan coaching saya. Gitu, Bu. Oh ya, kebetulan hari ini itu saya ada waktu luang, sehingga saya siap membantu mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Retno. Tapi kira-kira rubrik penilaian percakapan coachingnya apa saja ya, Mbak? Alhamdulillah ini ada yang sudah saya tentukan untuk rubrik penilaiannya yang ingin dipenuhi. Intinya yang pertama tentang mendengarkan aktif, biar kemudian yang kedua saya bisa hadir secara penuh di sini. Kemudian yang terakhir bisa memberdayakan coachi, bagaimana peran saya bisa membantu rencana si coachi secara spesifik dan bisa mendorong coachi bisa menemukan ide-idenya sendiri. Begitu, Bu. Oh ya, oke. Yang ingin dipenuhi. Ya, oke. Baik sekali kalau seperti itu ya. Kalau sudah ada rubriknya akan mempermudah saya dalam memberikan umpan balik dengan adanya rubrik tersebut. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Retno kembangkan? Sebenarnya semuanya penting ya, Bu. Bagaimana ini? Kompetensi yang dikembangkan sebenarnya semuanya ingin saya kembangkan. Tapi kalau saya itu karena ada sedikit kekurangan di saya itu di mendengarkan aktif ya, Bu ya. Karena saya orangnya kurang fokus, jadi mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi saya di mendengarkan aktif dan pengembangan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan kepada si coachi, biar saya tidak terkesan menggurui, tapi juga tidak terkesan tidak terkesan seolah-olah memberikan pilihan, tapi bisa mendorong si coachi itu bisa menemukan atau menggali sendiri potensinya, begitu, Bu. Nah, itu yang saya sulit untuk merancang pertanyaannya. Ya, itu pemikiran yang sangat bagus ya, Bu Retno. Di samping itu, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi lebih lanjut, Bu Retno? Mungkin di itu ya, Bu, di pengidentifikasian masalah ya, Bu ya, di saat kita memberikan pertanyaan kepada si coachi, saat bagian mengidentifikasi masalah, saya ingin memberikan pertanyaan yang benar-benar bisa dipahami oleh si coachi. Jadi terkadang saya malah bagaimana ya, kalau saat sedang memberikan coaching kok seolah-olah malah saya menebak terlebih dahulu, padahal saya tidak ingin seperti itu. Malah jadi harusnya saya yang menjawab seperti itu malah sudah saya sampaikan dulu. Akhirnya kan jadi seolah-olah saya yang aktif begitu. Itu yang ingin saya perbaiki, Bu. Oh ya, oke, betul sekali nih ya, Bu Retno ya. Karena coach tidak menentukan keputusan kan, jadi ya luar biasa sekali sudah mendalami kompetensi
kucing ini, Bu Retno ya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Retno itu apa ya, Bu Retno? Kalau saya itu untuk indikator keberhasilannya itu biar si kucing itu bisa mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapi tanpa merasa, yaitu tadi tanpa merasa sungkan atau merasa digurui atau merasa tertekan dan sebagainya. Akhirnya pada akhirnya itu goalnya itu si kucing bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Begitu, Bu. Ya, kadang kalau yang si kucing itu memang terkadang mau menyampaikan ada rasa segan-segannya kayak gitu ya sama coach. Jadi ya Bu Retno sudah sangat bagus sekali ya. Saya rasa segala pengetahuan Ibu mengenai kucing sudah sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan kucingnya. Nanti saya akan mengamati coach maupun kucing selama pelaksanaan berlangsung. Nah, ini mau sekarang juga pelaksanaannya, Bu Retno? Apa mau selang berapa jam atau langsung saja ini? Iya, mungkin ini langsung saja akan melaksanakan kucing. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Saya permisi untuk melaksanakan kegiatan itu, nggih Bu nggih? Oh nggih, silakan. Semoga saja nanti lancar nggih Bu Retno. Nggih, monggo. Oke, terima kasih Pak Adit. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oke, baik. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Pak Adit. Alhamdulillah sehat, Pak Adit. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, ini Pak Adit terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini Pak. Ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi terkait dengan rombel atau rasio yang antara guru dengan jumlah siswa itu kurang ideal, jadi menimbulkan sebuah masalah tersendiri seperti itu, Pak. Baik. Dari pertemuan ini apa yang Bu Retno harapkan setelah pertemuan ini? Saya berharap bisa mendapatkan semacam solusi atau mungkin nanti bisa berupa langkah strategis agar saya itu bisa menyelesaikan masalah saya yang sedang saya hadapi. Begitu ya. Kira-kira seberapa urgent Bu masalah yang sedang dihadapi sekarang? Kalau untuk saat ini atau beberapa minggu ini memang dari awal itu saya sudah berpikir ketika dalam satu kelas jumlah siswanya saat ini 19 dengan guru 1 di tingkat taman kanak-kanak itu memang sudah masalah tersendiri. Jadi karena saya sudah membayangkan dari ruangan yang kurang sesuai jumlah rombelnya dengan jumlah gurunya itu memang nanti berdampak kepada keberhasilan saya sebagai seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran selama satu semester ini atau 2 semester ini bahkan. Jadi berdampak pada perkembangan anak Pak memang. Jadi memang penting harus segera diatasi. Jika diklasifikasikan beberapa tingkatan masalah yang dihadapi dari tingkatan mudah, sedang atau sulit ini? Kalau dilihat dari prosesnya, saya mengkategorikan ini sebagai masalah yang sulit. Kalau dari segi prosesnya,
Kalau misalnya saya lihat dari segi sarana dan prasarananya mungkin saya bisa mengatakan sedang, kalau mudah belum. Tidak bisa dikatakan mudah soalnya. Jadi antara grade sedang dan grade sulit, sedang itu jika saya mungkin bisa memaksimalkan segala sesuatu yang ada di lingkungan, di kelas, atau mungkin melibatkan wali siswa, mungkin saya bisa mengkategorikan ini sebagai sedang. Tapi kalau dilihat dari segi prosesnya, ini termasuk sulit, Pak. Gitu, baik. Iya. Terkait dengan kendala yang dialami itu, kira-kira kendala atau hambatan yang membuat Ibu bisa menyelesaikan masalah ini apa? Bagaimana, Pak? Terkait dengan kendala yang Ibu sedang hadapi sekarang itu, Oh kira-kira iya, hambatan apa yang membuat masalah ini belum terselesaikan? untuk hambatannya itu karena jadi murid saya itu kan 19 itu kan heterogen ya Pak. Maksudnya tidak grade-nya, grade kemampuannya itu kan tidak sama. Beragam. Jadi iya, jadi 50% memang dari kelompok A yang dulu ya katakanlah bisa mengikuti dengan baik. Tapi untuk yang 50%-nya yang memang transisi dari rumah kita tidak bisa. Jadi ketika dua kemampuan yang berbeda itu dicampur jadi satu, jadi tersulitnya di sini. Saya harus menyiapkan misalnya 2 kegiatan, berarti saya harus menyiapkan 4 kegiatan, 2 untuk yang siswa lama, 2 untuk yang siswa baru, karena memang kemampuan mereka berbeda. Jika harus ada 3 kegiatan, maka 3 untuk yang lama dan 3 yang baru. Nah itu kan cukup merepotkan ya Pak ya. Kalau dilihat dari kemampuan mereka, itu saya harus menyediakan beberapa kegiatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, itu hambatannya waktu juga Pak, pertimbangan waktu. Jadi saya harus sedangkan mereka harus terlayani semua dalam satu waktu, tapi saya juga harus memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan mereka yang tidak sama tingkatannya. Iya, ya, memang cukup melelahkan memang. Begitu Pak. Pusing saya. Itu apakah Ibu sudah mempunyai gambaran solusinya terkait dengan rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kalau gambaran memang setelah ada asesmen diagnostik awal itu kan kita sudah memplot-plotkan ya Pak. Ini minatnya di sini, ini kemampuannya sekian, beberapa anak di sini, beberapa anak di sini tuh saya memang ya membuat peta kemampuan. Jadi yang sudah saya dapatkan itu dari 19 5 anak itu dalam kemampuan yang menurut saya katakanlah tidak harus dibimbing. Jadi itu saya kategorikan saya beri nilai A lah. Jadi intinya di situ apa yang itu intinya saya tidak harus membimbing. Jadi apa yang sudah saya sampaikan mereka sudah paham. Nah, itu ada 5 anak. Nah, untuk 6 anak itu di kategori B, artinya di sana dia paham, tapi memang kemandiriannya yang kurang. Jadi dia paham, tapi tidak bisa tersentuh. Intinya sedikit-sedikit itu masih nangis. Jadi belum mandiri. Intinya dia mampu, tapi tidak mandiri. Apanya misalnya tersenggol sedikit nangis, nah gitu kan susah. Iya baik Bu. Nah, namanya anak memang unik itu ada seperti kategori-kategori. Iya. Iya. Baik. Dengan gambaran solusi Ibu yang seperti itu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan? Saya menerapkan strategi apa ya? Hybrid mungkin ya. Jadi dari pola pembelajaran itu. Jadi itu yang kemampuan yang ingin saya kembangkan dari 6 kemampuan dan 2 dimensi dalam satu hari itu
3 kemampuan di luar, 3 kemampuan di dalam, 1 dimensi di luar, 1 dimensi di dalam. Mungkin seperti itu sih biar memudahkan. Adakah target jangka waktunya, Ibu? Saya Dalam rencana targetkan, itu? iya, saya targetkan 1 semester ini saya harus bisa minimal ini kan sudah Juli, Agustus, belum Iya, betul. September. Ya, paling lama Oktober itu saya harusnya sudah bisa mengkondisikan mereka. Intinya sudah bisa menyatukan. Saya tidak harus lagi mengkotak-kotakan ini dengan ini. Jadi mereka sudah katakanlah sudah bisa seimbang seperti itu. Iya, Paling baik. lama Oktober saya harus bisa mengendalikan semuanya. Harusnya. Karena kalau tidak cukup melelahkan Pak untuk 2 semester. Selanjutnya, bagaimana capaian keberhasilan yang ingin dicapai? Kalau untuk capaian keberhasilan, saya tidak terlalu muluk-muluk. Intinya anak itu bisa mandiri tanpa dibantu dan mampu mengerjakan tugas sampai selesai. Itu saja. Nggak terlalu muluk-muluk. Itu saja sih. Ya, baik. Mandiri dulu. Seberapa menarik kira-kira rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan? Gimana Pak? Seberapa menarik Bu terkait dengan rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan ini? Kalau menurut saya menarik karena ini menantang. Karena menantang, kalau saya bisa, berarti saya berhasil. Kalau tidak, berarti saya itu harus mencari strategi lain, kan itu Mencari melelahkan strategi lagi, lain ya Pak. Bu. Tidak ada kata salah untuk mencoba. Iya, makanya ini saya akan coba dulu. Jika memang tidak berhasil, kan saya harus mencari solusi lain. Ini bagaimana ini caranya, begitu. Harus dengan apa lagi? Iya, begitu, betul. Pak. Nah, baik Ibu. Ibu sudah mempunyai gambaran rencana aksi nyatanya seperti apa, kemudian target jangka waktunya, dan capaian hasilnya akan seperti apa. Kemudian terkait dengan rencana tersebut, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi nyata itu? Kalau komitmen saya itu akan melakukan setiap hari dalam artian saya akan terapkan itu ya, tidak hanya dalam jangka waktu itu. Iya, jadi setiap saya masuk itu saya akan coba terapkan 1 minggu dulu. Jika 1 minggu memang ada kenaikan, maksudnya ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, dan saya bisa mengkondisikan dengan aman, maka dilanjutkan. Kalau 1 minggu itu ternyata malah semakin morat-marit, jadi saya harus mengubah lagi lain mungkin rencana strategi itu. Iya, saya coba 1 minggu dulu paling. Selanjutnya, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah melakukan percakapan ini, coaching ini? Menyusun pembelajaran. Intinya dalam 1 minggu saya harus punya rencana yang matang untuk membuat hybrid pembelajaran, model pembelajaran yang itu. Jadi yang di luar dan di dalam. Saya akan mencoba menggabungkan itu bagaimana nanti hasilnya. Jadi membuat rencana. Saya intinya buat modul ajar dulu. Iya, baik. Biar tidak menyimpang soalnya, Pak. Bagus Ibu, dengan rencana yang Ibu sampaikan sepertinya rencananya sudah cukup matang ya, direncanakan dengan cukup matang. Kemudian dalam melaksanakan rencana itu, adakah orang-orang yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam melaksanakan program itu? Yang pasti yang pertama saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Paling tidak saya ceritakan, ini loh yang akan saya lakukan. Ini yang akan saya lakukan untuk strategi ini rencananya. Terus yang kedua, pelibatan wali siswa. Itu penting sekali bagi saya. Iya, baik. Jadi wali siswa itu akan saya libatkan dalam kegiatan ini nanti. Iya, baik. Jadi seluruh warga sekolah di elemen sekolah, dalam sekolah itu dilibatkan semua ya Bu? Iya Pak. Baik. Terkait dengan
apa yang sudah Ibu sampaikan, rencananya seperti itu, sudah terukur. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, Ibu. Terima kasih Pak. Saya jadi sedikit lega dan punya semangat lagi, motivasi untuk melakukan aksi nyata tersebut. Terima kasih ya Pak Adit. Baik, sama-sama Ibu Retno. Selamat sore, selamat beristirahat. Iya, sama-sama Pak. Selamat sore juga. Oke, terima kasih Pak Adit. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oke, baik. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Pak. Ya alhamdulillah kucing sudah selesai, nggih Mbak Retno. Luar biasa sekali pelaksanaan kucingnya. Dengan pelaksanaan tadi, bagaimana perasaan Ibu Retno setelah melakukan kegiatan kucing barusan, Bu Retno? Nggih Bu, terima kasih. Alhamdulillah saya merasa senang dan merasa lega sekali karena tadi saat melakukan kucing itu si kucingnya itu saat menceritakan permasalahannya itu mengalir dengan menceritakan dengan tidak merasa terbebani, jadi bisa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Begitu Bu. Oh ya, karena tadi ya betul coach itu menggali, Puji itu adalah yang mencari menemukan solusi nggih terhadap permasalahannya sendiri. Nah, selanjutnya apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan kucing? Di situ lalu apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sama Ibu Retno? Ya Bu, tadi yang saya lakukan saat kucing itu saya menggunakan alur tirta ya Bu. Dan ada sedikit dengan konsep rasa juga. Dan itu sangat membantu saya dalam pelaksanaan kucing karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun sedemikian rupa, alhamdulillah itu bisa menuntun atau membimbing si kucing menemukan menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusinya. Dan untuk indikator ketercapaian dari kegiatan kucing tadi itu memang saya berharap si kucing itu bisa menemukan permasalahannya dan juga menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Begitu Bu. Ya betul. Tadi juga dari pengamatan saya, kucing itu dapat dengan leluasa bercerita sama coach ya, sehingga kucing itu adalah menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Ya, di sini adalah luar biasa sekali ya keterampilan Bu Retno dalam membimbing kucing tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar tadi ya Bu Retno. Iya Bu. Terima kasih. Ya, berdasarkan percakapan supervisi saya tadi sebelumnya, maka kompetensi yang ingin Bu Retno kembangkan itu apa Bu? Ini Bu, yang ingin saya kembangkan itu pemilihan kata-kata atau diksi saat saya memberikan pertanyaan. Saya ingin mengembangkan keterampilan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot atau yang baik dalam artian tidak memberikan tekanan dan juga menggurui. Kemudian untuk yang kedua itu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Jadi karena memang terkadang itu gangguan-gangguan kecil itu membuat saya jadi seolah-olah tidak hadir secara penuh dengan si kucing dan akhirnya kurang dalam keterampilan mendengarkan aktif. Itu Bu. Ya oke, bagus sekali. Teruskan keterampilan kucing tersebut nggih Ibu Retno sehingga nanti bisa memanfaatkan untuk rekan-rekan
yang ada di sekolahan Ibu Retno ya. Mm-mm. Berdasarkan kucing tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bu Retno ingin kembangkan dalam kegiatan kucing selanjutnya? Apa ya Bu ya? Kalau saya itu tidak masih terkadang seperti ini, secara tidak langsung seolah-olah memberikan asumsi atau memberikan apa ya, judgement atau gimana ya Bu. Jadi sebelum si kucing menceritakan masalahnya, saya terlebih dahulu menebak. Nah itu kan itu kelemahan saya. Jadi itu yang ingin saya atasi. Intinya ingin yaitu tadi kembali ke memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga pemilihan kata atau diksi yang kurang tepat. Itu yang ingin saya perbaiki lagi, karena saya nanti takutnya malah yang dipuji itu merasa, oh saya dipuji malah seolah-olah jadi jadi merasa terbebani seperti itu Bu. Iya, betul. Intinya ingin mengubah itu keterampilan dalam memberikan pertanyaan. Iya, karena kalau jadi coach itu kan tugasnya menggali ya, bukan malah membantu apa jawabannya itu harus digali oleh kucing ya. Tapi menurut Bu Retno masih kayak antusias, malah ingin menjawab sendiri seperti itu ya. Oke, betul sekali Bu Retno, karena hakikatnya dari kucing itu adalah membantu dan membimbing kucing mencapai tujuannya, sehingga kita sebagai coach yaitu hanya menggali ya, bukan mencari solusinya, tapi yang mencari solusi itu adalah kucingnya. Jadi sudah bagus sekali tadi. Selanjutnya, adakah kompetensi yang Ibu Retno ingin kembangkan lagi? Apalagi ya Bu ya, intinya saya ingin mengembangkan di mungkin dalam pertanyaan yang berbobot mungkin Bu, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkadang saya salah pemilihan kata itu bisa berpengaruh terhadap jawaban si kucing. Nah itu yang ingin saya kembangkan. Jadi ingin memberikan pertanyaan yang terbuka agar si kucing itu bisa memberikan jawaban yang mengarah terhadap ke permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu. Iya, baik, betul, keren ya. Semoga di kegiatan kucing selanjutnya kita dapat mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bu Retno. Nanti saya monggo silahkan kompetensi tersebut dikembangkan dengan sebaik mungkin nih Bu Retno. Ya. Terima kasih Ibu untuk masukannya, untuk arahannya, dan juga untuk umpan baliknya, dan juga atas kesediaan waktunya. Saya ucapkan terima kasih, sehingga kegiatan kucing kali ini alhamdulillah berjalan lancar, dan saya harapkan untuk kucing selanjutnya saya sudah bisa mengembangkan kompetensi tadi, mendengarkan secara aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap si kucing. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Ya, sama-sama Bu Retno. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.